Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dalam pelajaran kimia pada puasa ini. Kita akan pelajari bab 10 yang terakhir di sini, yaitu radiokimia, di mana radiokimia itu mempelajari ilmu tentang peluruhan ya. Nah, di sini zat yang meluruh itu akan memancarkan partikel ya. Nah, zat yang meluruh disebut adalah zat radioaktif ya. Jadi kimia aja disebut radioaktif. Kemudian sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif atau peluruhannya disebut sinar radioaktif ya. Nah, di sini mungkin kita akan melihat ya pemanfaatan dari unsur radioaktif. Nah, dewasa ini pemanfaatan radioaktif semakin meluas ya. Di antaranya untuk keperluan kedokteran, pertanian, hidrologi, biologi, geologi sebagainya ya. Kemudian fenomena pemancaran partikel atau radiasi elektromagnetik oleh inti yang tidak stabil secara spontan. Nah, di sini ada sifat dari unsur radioaktif, yaitu satu, dapat menembus kertas atau lempeng logam yang tipis ya. Yang kedua, dapat mengionkan gas yang disinari ya. Yang ketiga, dapat menghitamkan plat film ya, nanti filmnya itu berbekas. Kemudian keempat, menyebabkan benda-benda berlapis seng sulfat ya, seng belerang dapat berpedar. Nah, berpedar itu apa sih artinya? Jadi kalau kena sinar radioaktif dia akan bernyala ya. Contoh untuk lampu nanti ini. Kemudian yang kelima, dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi 3 berkas sinar, yaitu alfa, beta, dan gamma. Di mana yang alfa akan dibelokkan ke kutub negatif karena bermuatan positif, sedangkan beta akan dibelokkan ke kutub positif karena bermuatan negatif. Sedangkan yang gamma karena dia tidak bermuatan dan tidak bermassa, maka akan dia diteruskan ya. Yang keenam, radiasi yang memiliki daya tembus tinggi akan mengeluarkan plat fotografi yang menyebabkan sinterisasi pada layar-layar fluoresen ya, menimbulkan panas dan menghasilkan perubahan kimia. Yang ketujuh, apabila radiasi dipancarkan habis, maka terbentuklah elemen-elemen ya yang biasanya bersifat radioaktif. Yang kedelapan, pancaran radioaktif bersifat spontan. Jadi spontan, dia langsung ya, ada waktunya. Kemudian yang ke-9, pancaran tidak segera tetapi diliputi periode waktu tertentu. Jadi di sini ada waktu paruhnya setiap zat. Ada waktunya paruhnya 2 jam atau 1 hari dan sebagainya ya. Nah, berikutnya peluruhan inti yang tidak stabil. Di sini ada partikel alfa, di mana masanya di sini adalah 4 ya, muatannya plus 2, lambangnya adalah helium. Kita tulis 4-nya di atas ya, kemudian 2-nya di bawah. Itu sebagai muatannya. Atau kita tulis dengan alfa. Nah, jenisnya partikel. Sedangkan gamma bermuatannya masanya 0, muatannya negatif. Nah, digambarkan dengan beta ya, atau dengan elektron, jenisnya partikel. Kemudian neutron ya, neutron ini masanya 1, muatannya 0 ya, dilambangkan dengan N, partikel. Kemudian kita lupa tadi gamma ini muatannya 0, masanya 0, disebut radio gelombang elektromagnetik ya. Kemudian proton masanya 1, muatannya plus 1, yaitu hidrogen atau P, partikel. Positron itu sama dengan beta, partikel ya. Kemudian deuteron itu hidrogen dengan masanya 2 ya. Kemudian muatan 1. Triton masanya 3 untuk hidrogen ya. Muatannya plus 1. Berikut ini peluruhan inti ringan ya. Apa yang disebut peluruhan inti ringan? Yaitu yang unsur nomor atomnya kurang dari 20 ya. Jadi
dia di atas pita kestabilan karena perbandingan N dan P-nya itu lebih besar dari 1. Kemudian inti yang terletak di bawah pita kestabilan itu NP-nya lebih kecil dari 1 ya. Di sini mencapai kestabilan dengan cara memancarkan positron ya. Kemudian peluruhan inti berat. Nah, peluruhan inti berat adalah peluruhan nuklida yang nomor atomnya lebih dari 83, umumnya sifatnya radioaktif ya. Untuk kestabilan nuklidanya, disebut nuklidanya ini uranium 238 ya disebutnya, akan memancarkan alfa dengan berubah menjadi thorium 234 ya. Itu untuk peluruhan inti berat. Nah, kemudian manfaat dari unsur radioaktif apa saja ya? Oh, di sini ada sebagai perunut, ya, artinya sebagai perunut. Misalnya kita ada pipa bocor, kita masukkan unsur radioaktif. Nanti kita cek di mana dengan detektor radioaktif. Nanti di situ akan tertemu, berarti di situ yang bocornya, ya. Kemudian untuk kedokteran juga sama, di mana ada penyakit maka dirunut dengan ini. Di sini ada macam-macamnya, ya. Nah, ini sebagai bidang yang banyak penggunaannya, ya. Hidrologi, ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai sumber radiasi, ya. Dapat digunakan sebagai sumber radiasi sebagai misalnya sebagai sumber sinar X, ya. Atau yang untuk ronsen sebagainya di kedokteran, di industri itu biar gamma yang oleh beberapa radio digunakan untuk mencari cacat pada logam, ya. Kemudian pertanian itu untuk menghasil beberapa hasil pertanian yang menjadi lebih enak dan sebagainya. Kemudian juga kualitasnya bagus, besar dan sebagainya. Itu untuk sumber radiasi. Nah, berikutnya bahaya radioaktif, ya. Nah, di sini bahaya radioaktif sangat banyak juga, ya. Jadi ada manfaatnya juga ada bahayanya. Radioaktif yang memperpendek umur manusia, ya. Bisa memperpendek umur manusia. Contoh di Jepang yang pernah ada sampai sekarang masih ada yang keturunannya cacat dan sebagainya, dapat menyebabkan kelenjar sebagainya, ya. Radiasi juga dapat mengakibatkan terjadi pembelahan sel darah putih, menyebabkan penyakit, ya, kanker. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal, dapat kerusakan kulit, ya. Kemudian pencemaran pada lingkungan oleh yang disebut radioaktif, ya. Itu adalah bahaya-bahaya unsur radioaktif, ya. Untuk berikutnya nanti kamu hari ini juga harus merangkum bab 10 ini, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian, ya. Karena bentar lagi kita menghadapi PAS, ya, ulangan terakhir. Mungkin dari Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.